Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Al-Farogo, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, orang tua kita, guru kita Bapak Haji Rosim, seluruh para tokoh masyarakat, para asatid, Ustadz Sukamto dan Ketua Majelis Ta'lim Bapak Rio, seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita dan senantiasa istiqomah di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di taman surganya Allah, melanjutkan kajian Nasha'ihul Ibad. Kemarin kita sudah membahas makalah yang ke-1 ya, cuman itu belum tuntas. Kita lanjutkan sedikit makalah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man tawaddu'a li ghaniyyin liginahu faqad dhahaba thulusa dinihi. Ini lanjutan dari makalah yang pertama. Artinya waman tawaddu'a, waman dan siapa saja, tawaddu'a yang bersikap tawaddu itu rendah hati, menghargai, menghormati, linggoniyin kepada orang yang kaya. Barang siapa yang bersikap tawaddu, menghormati, rendah hati kepada orang yang kaya, lingginahu, karena melihat kekayaannya. Kalau itu sampai terjadi, faqad dhahaba, maka sungguh telah hilang. Apanya yang hilang? Thulusa dinihi, thulusa dinihi, 2/3 agamanya. Thulusa dinihi, 2/3 dari agamanya. Na'udzubillahi min. Kenapa kok sampai begitu dilarang dalam hal masalah ini? Karena biasanya Pak, kalau kita menghormati seseorang karena melihat kekayaannya, itu biasanya ada motivasi lain. Kalau bahasa sekarang modus. Dan biasanya itu akan membuat keimanan kita, keteguhan hati ini menjadi hilang. Ketika kita melihat seseorang, menghormati seseorang karena kekayaannya, kita mau bersikap tegas itu nggak bisa. Mau ngomong A itu nggak bisa. Jadinya ngomong B, ngikutin dia. Karena dia, kita lihat dia yang lebih kaya. Sehingga sikap tegas itu tidak bisa dijalankan. Ini yang disebut 2/3 dari iman kita hilang. Merasa apa? Merasa takut, merasa nggak enak, dia lebih kaya daripada saya. Nah ini, jadi kalau mau menghormati seseorang bukan karena melihat kekayaannya, terus karena apa? Karena sisi baiknya, mungkin karena kedermawanannya, itu boleh. Udah kaya, dermawan, nah, jadi melihat kedermawanannya. Atau mungkin orang itu kaya, tapi di satu sisi dia juga solih, ahli ibadah. Maka kita melihat dari kesolehannya, bukan dari kekayaannya.
Sebab kalau sekali lagi kalau hanya melihat dari kekayaannya, ya ujung-ujungnya kita itu tidak bisa bersikap tegas. Sisi keadilan kita itu akan hilang. Ya harusnya ngomong tidak, nggak berani, akhirnya ngomong ya gitu aja. Siapa? Iya Pak, akhirnya begitu aja. Hilang keadilan kita. Maka di sini seharusnya kita melihat atau memuliakan seseorang itu, yang pertama li ajli solahihi, karena melihat kesolehannya. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun profesinya, dari mana suku dan rasnya, kalau memang dia soleh, layak mendapatkan penghormatan dari kita. Yang kedua li ajli ilmihi, karena dasar ilmunya. Dia mempunyai ilmu yang luas, khususnya ilmu agama nih Pak ya, mempunyai keilmuan yang luas, dan dia juga mengamalkan ilmunya, maka dia layak mendapatkan penghormatan dari kita. Tapi kalau hanya sebatas dia kaya, dia pejabat tinggi, maka itu dikhawatirkan 2/3 iman kita hilang. Coba kalau tiba-tiba ada pejabat gini kesini, Bapak nggak tahu latar belakang pejabat seperti apa, pokoknya iya aja. Tapi kalau dia memang punya latar belakang kesolehan yang bagus, ya sudah, insya Allah itu jadi tidak mengganggu keimanan kita. Tapi fakta di masyarakat, orang kaya itu memang selalu dimuliakan. Betul Bu? Dalam segala hal, kondangan, giliran orang kaya, lo undangannya itu bagus Pak. Betul Pak? Giliran orang biasa undangannya, kertas undangannya itu loh, itu berbeda. Itu kalau di kampung saya, nggak tahu kalau di sini sama kan? Kenapa dibedakan? Alasannya apa? Modus kan berarti? Kalau Bapak membedakan undangan, kertas undangan yang orang kaya kelihatan bagus, mewah undangannya, dengan orang biasa kasih undangan yang selembar tipis gitu kan, ini tujuannya apa kok seperti ini? Ujung-ujungnya yaitu tadi, ada bahasa modus. Dia orang kaya, kita kasih undangannya bagus biar nanti nyumbangnya juga. Kira-kira begitu nggak Bu? Jujur aja, jujur Pak, kira-kira begitu nggak? Itu masalah kertas undangan. Ntar giliran datang ke tempat kondangan, kalau orang kaya itu selalu istimewa. Umpamanya orang kaya datang terlambat, tetap sambutan kita baik. Maklum namanya juga orang. Coba kalau orang yang miskin datang terlambat, belagu, dan miskin undang datang terlambat gitu ya. Serba salah. Orang kaya datang gak sikat, tetap sambutannya bagus. Ini orang kaya luar biasa, diundang jam 10, jam 8 sudah datang. Begitu hebat yang memuliakan yang undang, sambutannya bagus. Coba kalau orang miskin yang datang, dasar nggak pernah makan enak, datang duluan pengennya makan duluan. Ini serba salah itu Pak. Nah, itu fakta kok Pak, fakta. Giliran datang bareng nih yang kaya sama yang miskin umpamanya. Kira-kira tempat duduknya sama apa beda? Kenapa dibedain? Orang kaya. Apakah ada tempat VIP? Saya sering Pak diajak digandeng masuk VIP, saya sering menolak. Saya nggak tega lah, saya datang berempat, masa saya masuk VIP, teman saya dibiasa. Enggak, saya nggak mau saya. Itu membuat kesenjangan sosial makin melebar itu di situ. Melihat karena kekayaan, jangan Bu, jangan seperti itu. Kalau tujuannya dengan mengundang orang kaya, dibikin yang bagus undangannya, biar yang nyumbangnya banyak, nggak menjamin Pak, saya jamin, nggak menjamin. Banyak orang yang kelihatan kaya oleh kita, ya undangannya nggak seberapa, sama lah, paling beda tipis gitu. Justru orang yang kita anggap biasa saja, sederhana,
itu dia bela-belainnya luar biasa biar bisa datang memenuhi undangan bapak ibu. Kalau perlu ngutang dia ngutang, artinya pengorbanannya itu luar biasa. Coba bapak ibu bandingkan, orang yang miskin kondangan 50.000, orang yang kaya kondangan 150.000, mana yang hebat? Ini orang masih ngontrak nih, kondangan ke ibu 50.000. Orang kaya rumahnya 2, mobilnya 2, kaya lah, kondangan 150.000. Mana yang lebih hebat? Yang 50.000 jauh lebih hebat. Ya karena bandingannya kecap. Makanya kadang-kadang orang kita tuh terjebak di nominal gitu loh, Bu. Terjebak di nominal. Secara nominal 150 lebih banyak, 3 kali lipatnya daripada 50. Tetap lebih hebat yang 50.000. Bagaimana dia memperjuangkan untuk memenuhi undangan kita. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, jangan memuliakan seseorang karena kekayaannya. Kenapa? Ujung-ujungnya yang paling membahayakan adalah keimanan kita hilang, sikap adil kita hilang, ketegasan kita juga hilang, malah nggak berkutik. Mau ngomong haram tuh nggak berani, nggak enak nggak enak gitu. Ya haram aja. Di mata Allah hukum haram ya berlaku untuk siapa saja, yang miskin, yang kaya sama. Cuma kadang-kadang begitu, kita lemah ketika berhadapan sama orang kaya. Dan ini penting sekali kita latih Bapak Ibu, penting kita latih. Ketika kita kedatangan tamu sama, saya hampir setiap hari kedatangan tamu. Yang datang yang macam-macam, ada yang bawa motor, ada yang bawa mobil, ada yang tangan kosong, ada yang bawa tentengannya, macam-macam, Bu. Ya kita melakukan sama, maka ruang tamu saya itu nggak ada kursi, semua duduk lesehan, nggak ada kursi. Biar duduk sama rendah, berdiri sama, udah sama aja, sama. Kebutuhannya apa sama, kita melakukan sama. Enggak kok terus kalau yang datang orang kaya bawa mobil kita siapin kursinya, enggak lah, enggak. Kita harus sikap tegas. Bahkan kadang-kadang itu kadang-kadang memang orang itu kalau kaya dan arogan itu muncul intervensi. Contohnya begini, Ustadz saya butuh minta tolong di rukyah, saya nggak bisa, malam ini ada ngaji, libur dulu dah. Lo siapa ngeliburin saya? Kadang-kadang ada intervensi seperti itu, bahasanya arogan gitu. Nah jadi seperti itu tuh jangan gitu loh, itu justru merusak hati kita. Apalagi ada bahasa-bahasa begini, ntar amplopnya saya ganti 10 kali lipat. Amplop gua banyak, saya bilang gitu. Saya setiap dapat amplop saya sobek-sobek. Ya udah gak usah dibahas itu. Jadi kadang-kadang muncul intervensi semacam itu. Kalau kita berhadapan dengan orang seperti itu, Pak, langsung di-cut aja, Pak. Jangan diterusin. Kerusak orang seperti itu. Nah, tapi faktanya memang seperti itu. Fakta di masyarakat seperti itu. Makanya ini makalah nasihat yang sangat penting. Kalau mau menghormati, ya hormatilah karena kesolehan dan ilmunya. Sama, dimanapun dalam kedudukan agama, yang dilihat itu kesolehan dan ilmunya, bukan hanya masalah kondangan. Jadi imam juga begitu, Pak. Orang yang berhak duduk berada di saf paling depan itu bukan karena kekayaannya. Yang saf paling depan, siapa yang datang duluan maka dia berhak di saf paling depan. Lalu imam bagaimana? Kalau imam juga sama, ada kriteria khusus. Oh ini yang paling kaya jadi imam. Imam bagaimana membaca Fatihah berantakan kok? Gak bisa, ada syarat-syarat khusus. Sebagaimana diajarkan Rasulullah, syarat jadi imam itu minimal 4. 1, aqra'uhum, mereka yang paling fasih. Itu yang paling berhak jadi imam. Paling fasih, Pak. Bukan paling kaya, bukan juga paling tua, bukan. Paling fasih. Umpamanya kok banyak orang sepuh, banyak orang kaya, tapi yang fasih cuma 1, dia yang berhak jadi imam.
Fasih itu apa standarnya? Ya, standar fasih itu ya karena mengikuti kaidah tajwidnya jelas, kaidah qiraahnya juga jelas. Saya kasih contoh Pak. Bapak nanti lihat saya membaca mana yang paling fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak milih bacaan yang mana? Kedua. Gak bisa bedain kan? Nah, perlu ngaji khusus biar tahu mana yang benar, mana yang salah. Salah dua-duanya. Ibu perhatikan, bacaan yang sering terjadi ini kalau kita belajar tahsin, Bu. Membaca begini itu salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu salah. Di mana salahnya? Rohnya. Emang kenapa rohnya? Kemarin udah kita diskusikan itu. Harusnya bacaannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Nir-rahim. Roh yang pertama tipis, yang kedua tebal. Hir-rahim. Jangan langsung begini. Bismillahir. Itu sering terjadi loh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu secara tajwid belum fasih. Kenapa? Sifat hurufnya salah. Harusnya tarkik dulu, tipis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya baru tebal. Itu kalau mau diteliti seperti itu. Terus kita teliti. Gin contohnya. Huruf gin. Bagaimana cara membaca huruf gin? Makhrajnya gin tenggorokan bagian atas. Makhrajnya di situ. Tapi sifat hurufnya gin harus kita pahami. Sifat hurufnya gin itu satu, tidak boleh dipantulkan. Jadi nggak boleh magedu, nggak boleh mantul. Yang kedua tidak boleh mendengkur. Ghairil maghdu, salah itu sifat hurufnya. Jadi ada makhraj huruf, ada sifat huruf. Itu kalau mau belajar begitu Pak. Harusnya bagaimana? Ghairil, tanpa gha, tanpa mendengkur. Maghdu, bukan maghdu, bukan. Nah, makanya waktu saya menghafal Quran sampai belajar Fatihah di hadapan guru itu saya butuh seminggu loh Pak. Seminggu baru selesai Fatihah. Nah kita kadang-kadang nggak pernah tahsin, nggak pernah tashih di hadapan guru yang memang punya sanad keilmuan yang jelas. Kadang-kadang terlalu berani gitu loh. Makanya syarat imam itu bukan karena kekayaan, satu karena aqra'uhum, kefasihannya. Sama-sama fasih umpamanya. Ada 3 orang fasih semua. Ya. Ada Pak Haji Rosim, ada putra-putranya itu kan. Itu kan keluarga fasih itu. Mana yang dipilih yang paling banyak keilmuannya? Jadi afqahuhum, yang paling fakih, paling alim. A'lamuhum, yang paling alim dipilih. Sama-sama fasih, cari yang paling alim mana? Tiga-tiganya alim, namanya begitu ya. Cari asyahuhum, yang paling sepuh, nah, gitu Pak. Baru dicari yang paling sepuh. Kenapa paling sepuh? Biasanya kalau orang sepuh itu sholatnya lebih khusyuk. Memikir apa udah sepuh. Kalau kebacaannya kurang, Kan tadi Pak Ji. Yang pertama paling fasih. Walaupun sepuh nggak fasih, fasih diutamakan. Ya gitu ya. Itu. Umpamanya kalau fasih semua, cari yang paling alim. Paling alim masalah agama. Alim semua, fasih semua, alim semua. Terus gimana cara milihnya? Cari yang paling sepuh. Sepuh semua, umurnya sama. Umpamanya begitu Pak. 70 semua gitu ya. Gimana cara milihnya?
Maka cara milihnya pamannya kok fasih sama, alimnya sama, sepuhnya sama gitu kan. Maka dicari mana yang paling dulu masuk Islam. Itu kalau zaman Rasulullah, zaman sahabat, mana yang paling dulu masuk Islam. Kalau ini kan jelas, yang paling sepuh yang duluan masuk Islam. Kalau sekarang, kalau zaman sahabat kan belum tentu. Ada yang dia umurnya udah sepuh tapi masuk Islamnya belakangan kan gitu. Nah, kalau sekarang enggak. Umpamanya empat-empatnya sama, sama-sama fasih, sama-sama alim, sama-sama sepuh, sama-sama Islam, ya. Mana yang kelima? Nah, kelima kalau ini bukan hadis, ini pendapat oleh ulama. Cari yang beristri, yang punya istri. Pak Haji kan udah di Kenapa kau cari yang beristri gitu loh Pak? Karena yang beristri itu insya Allah hatinya lebih tenang, nggak inget perempuan macam-macam. Lah Pak Haji Hasim nggak punya istri tapi beliau mah udah anteng, udah nggak mikir, jadi tetap berhak jadi imam gitu loh Pak. Jadi alasannya itu. Sama-sama punya istri, umpamanya sama punya istri semua, tiga-tiganya. Bagaimana? Cari yang paling cantik, yang istrinya paling cantik. Kau bisa begitu? Biasanya kalau istrinya lebih cantik, dia lebih tenang hatinya. Udah gak kepengen perempuan lain. Betul nggak kira-kira? Nggak jelas. Dia lagi sebagian mengingat perempuan lain. Ini pendapat ulama kalau ini bukan hadis. Jadi cari yang istrinya paling cantik. Kenapa? Biasanya kalau istrinya lebih cantik, dia lebih khusyuk. Udah gak mikirin perempuan lain. Ya kalau tak ada ya itu memang ya hidung belang gitu lah. Kalau hidung belang mah gak usah jadi imam, ngapain jadi imam gitu. Nah, artinya kembali kepada kajian kita, ternyata bukan masalah kaya, tapi karena kesolehan dan ilmu. Itu yang paling penting kita hormati. Dia muda tapi dia lebih alim, dia lebih solih, maka dia lebih berhak mendapatkan penghormatan. Selesai. Sekarang kita masuk pada makalah yang kedua dari bab sulasi. Wal maqalatu saniyah, makalah yang kedua, an Abi Bakrin As-Siddiq, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. Salasun la tudraku bisalasin. Ada salasun, ada tiga perkara, la tudraku yang tidak bisa didapatkan, bisalasin dengan tiga perkara pula. Ada tiga perkara yang tidak bisa didapatkan dengan tiga perkara, tapi kenyataannya banyak orang melakukan tiga perkara ini. Apa itu? Yang pertama, al-ghaniyyu, al-ghina bil muna. Yang pertama al-ghina, kekayaan. Itu nggak bisa didapatkan bil muna dengan angan-angan. Betul Pak? Bisa nggak kita angen-angen terus tiba-tiba kaya gitu? Kan nggak mungkin. Jadi kekayaan itu tidak bisa didapatkan dengan angan-angan, tapi harus satu, ya kerja keras lah, kerja keras. Boleh bercita-cita boleh, tapi kalau terlalu berhayal, berangan-angan terlampau tinggi seperti yang kemarin udah kita bahas Pak, ya udah bahas, terlalu angannya terlampau tinggi, justru yang terjadi bukannya malah sukses, bukannya rajin kerja, tapi stres yang terjadi itu. Maka dulu kemarin udah kita bahas yang kasus tentang masalah ngejar ada uang Soekarno gitu kan. Ya, ada macam-macam lah udah kita bahas ya. Itu mah angan-angan. Jadi yang realistis saja, yang realistis. Kalau pengen kaya ya kerjanya lebih keras, doanya lebih gigih, begitulah. Jangan cuma ngangen-ngangen ya, bangun pagi langsung ngopi ngerokok, bayangin seandainya saya punya mobil mewah, seandainya saya punya rumah megah, bayangin doang, ujung-ujungnya males Pak. Ya stres jadinya. Jadi nggak bisa cukup dengan angan-angan. Yang kedua,
Wasyababu bil khidabi. Wasyababu, tampak muda, itu tidak bisa didapatkan bil khidabi, karena dengan menyemir rambut. Betul Pak? Wow, dia pengen tampil muda, rambutnya yang udah putih disemir hitam semua, langsung kelihatan muda nggak Pak? Kelihatan muda kalau dari jauh. Begitu dideketin nggak bisa dibohongin Pak, pipi udah mulai kempot ya, kulit udah mulai keriput, berkerut gitu kan, nggak bisa dibohongin Pak. Walaupun disemir ya kelihatan muda mah sekilas dari jauh lah, kalau dideketin mah nyata banget ya, nyata banget. Terus bagaimana? Ya gak usah, dinikmatin aja, disyukuri. Kalau pengen tampak lebih muda, sebenarnya bukan dengan disemir Pak. Bagaimana? Tenangkan pikirmu. Kalau ulama ngajarin, tenangkan pikirmu dan hatimu dengan memperbanyak zikir. Itu walaupun kelihatan tua, auranya masih kelihatan muda. Kayak Pak Haji Rasim ini auranya masih aura muda nih Pak. Auranya Pak Haji. Kalau fisik mah sempuh, tapi auranya muda, semangatnya nggak kalah dengan yang muda. 5 waktu terjaga beliau kok. Yang muda berapa waktu? Jamaahnya ini loh, yang muda berapa waktu? Malah kalah-kalah, kadang-kadang malah cuma 1 waktu. Yang sepuh tenaganya malah luar biasa, auranya. Jadi kalau pengen muda, bukan kan disemir, tapi kuatkan, tenangkan pikir dan hati dengan memperbanyak zikir. Karena zikir itu yang menguatkan dari dalam Pak. Walaupun fisiknya kuat, tapi kalau zikirnya lemah Pak. Makanya jangan heran kalau ada orang tua kuat sepedaan Pak, sepedaan itu sampai jauh gitu kan, 10 kilo, 20 kilo kuat, jogging juga kuat, giliran ke masjid mah nggak kuat. Betul? Kenapa? Ya karena zikirnya nggak kuat. Kalau zikirnya lemah, dorongan dari dalam lemah. Makanya biarinlah casing tampak tua, yang penting jiwanya, semangatnya ini muda gitu Pak Haji. Ada juga Pak, orang itu umurnya masih muda tapi sudah kelihatan tua banget juga ada. Kenapa? Ya karena makan hati mulu Pak. Pikirannya terlalu berat, hatinya juga terlalu berat. Umur masih muda tapi kelihatan tua Pak. Ya kebanyakan mikir tadi, banyakkan stresnya gitu. Makanya zikir itu penting. Kayak Om Rio ini kan masih kelihatan muda apa tua? Tua. Makanya kekuatan zikir itu penting. Ada orang kelihatan tua bukan karena kebanyakan mikir, ya karena mungkin faktor yang lain juga ada. Karena keilmuannya juga bisa. Jadi orang itu bisa kelihatan tua karena ilmunya juga bisa. Kalau bahasa Jawanya nuwani. Nuwani itu ya karena aura ilmunya, bukan karena beban pikiran yang stres, bukan. Jadi jangan melakukan itu, percuma. Tapi faktanya banyak yang melakukan itu. Wah, pengen muda disemir itu. Janganlah. Yang realistis saja Pak, tua ya tua aja. Selanjutnya yang ketiga, wasihhata bil audiyati. Sehat itu tidak bisa didapatkan bil audiyati dengan doping obat-obatan. Betul? Wah, pengen sehat tiap hari minum obat. Doping Pak, audiyah itu doping. Doping itu ya suplemen yang sebenarnya nggak penting, nggak dibutuhkan. Kalau pengen sehat ya jaga kebersihan, jaga olahraganya, gerak tubuhnya juga dilatih, insya Allah sehat.
tapi nggak mau olahraga, nggak mau keluar keringat, cuman minum obat gitu, didoping mulu, itu hancur Pak, saraf-sarafnya hancur itu Pak. Makanya ini yang diajarkan oleh ulama kita, oleh nasihat-nasihat para leluhur kita, para kiai, ulama kita, sahabat-sahabat kita. Kalau pengen sehat ya olahraga. Olahraganya bagaimana? Ya jangan jadi pemalas. Tidurnya juga jangan kebanyakan, jangan terlalu kurang. Makanya ulama, sahabat-sahabat dulu tuh sehat karena tidurnya sedikit, tahajudnya banyak. Nanti siang begitu, tidur lagi sedikit, duhanya banyak. Itu. Nah kita kan enggak, tidurnya kebanyakan, makannya juga kebanyakan. Jadi serba banyak Pak, itu penyakit. Nah, makanya di sini jangan terus kecanduan obat, bukannya sehat Pak, itu hancur Pak, remuk saraf kita mesti hancur. Tapi kenyataannya ya begitu. Makanya ini kasus-kasus sekarang kan Pak, ketika orang pada ketakutan dengan si corona, tiap hari minum suplemen, tiap hari. Padahal sebenarnya Allah menciptakan tubuh manusia itu begitu canggih loh Pak, bisa membantu membentuk, satu meningkatkan imun, terus bagaimana memenuhi kebutuhan gizi ya dengan makanan, olahraga, jangan obat-obatan mulu gitu, jangan, mukanya sehat itu nanti. Makanya saat ini Bapak ya jaga iman, jaga imun, ya jaga kesehatan, olahraga lah. Olahraga itu nggak harus kok Bapak lari pakai training, enggak gitu loh. Umpamanya di masjid ada apa nih, ada kerja bakti, Bapak ikut aja, angkat adukan, bantuin mindahin pasir, ya sehat itu Pak, betul. Jadi nggak harus kok jogging, harus modal banyak, pakai raket yang mahal, badminton, nggak usah. Bapak modal mandir ke masjid, sholat berjamaah itu juga sehat, ya. Nah, rumahnya deket, kalau perlu mah muter dulu Pak, biar sehat gitu Mario, muter dulu itu. Jadi tidak harus benar-benar olahraga modal yang banyak, nggak usah. Selanjutnya itu selesai makalah yang kedua. Wal maqalatus salisah, makalah yang ketiga sekarang. An Umar radhiyallahu anhu, datangnya dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Husnut tawaddudi, bagusnya kasih sayang, ilan nasi, kepada manusia, nisful akli, itu separuh dari warasnya akal. Saya sering mengartikan warasnya akal atau sehatnya akal. Orang kok galak sama istri, galak sama anak, galak, itu dicurigai akalnya nggak waras Pak, dicurigai akalnya nggak waras. Lu sama istri kok galak, sama main fisik, main tangan coba, padahal dia ya istrinya ya kalau malu ya dikelonin segala macam kan. Lu kok tiba-tiba Bapak begitu tega, kasar sampai main tangan, itu berarti suami model begitu itu dianggap suami separuh akalnya, separuh kewarasannya hilang. Kenapa? Karena nggak ada kasih sayang di situ. Sama anak galak, dicubitin, dikamplok, ditendang. Lah ini bapak model apa? Jangan-jangan ini bapak gila itu, jangan-jangan nggak waras. Lah manusia itu ya siapa saja Pak. Kadang-kadang malah lebih gila lagi Pak, sama istri orang mah sayang, lemah lembut, sama istri sendiri galak, pelit, apalagi Bu? Sama istri sendiri udah galak, pelit gitu kan, nggak ada ramah-ramahnya. Giliran sama istri orang lain ramah, lemah lembut, gampang traktir, apalagi begitu ya. Ini lebih nggak waras lagi gitu loh Pak, lebih nggak waras lagi. Harusnya lebih berhak mendapatkan itu semua ya orang rumah. Itu.
Ya sayang mas sayang, semua sayang. Nah, ilan nas kepada manusia itu tidak terbatas hanya kepada orang mukmin. Semua manusia berhak mendapatkan kasih sayang kita. Semua manusia. Makanya disalahkan di dalam kajian agama ketika kok tiba-tiba ada orang non muslim, dia nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu bapak bom begitu, mah dianggap teroris, jelas pak. Nggak boleh begitu. Jadi kasih sayang itu untuk semua manusia. Dan yang paling berhak mendapatkan kasih sayang itu orang rumah pak, istri dan anak-anak, orang tua, orang rumah lah. Itu yang paling berhak. Jadi kalau bapak sama tetangga kok sayang, sama istri lebih sayang. Kalau sama anak orang sayang, lama anak sendiri harusnya begitu. Ini yang punya anak kecil pak, kalau tiap hari jajannya itu nggak cukup 15.000 pak. Betul. Tadi siang itu istri saya sempat ayah, nama anak saya yang kecil itu Zahira itu hari ini jajannya itu 35.000. Saya nggak jawab, saya cuma begini, duit siapa? Ya duit aja. Ya udah bener itu, udah bener. Kalau anak jajan minta duit ayahnya itu sudah bener. Yang jelek itu anak jajan minta duit orang lain, itu jelek. Terus gimana? Ya kalau masih ada duitnya mah kasih aja seperti itu. Jadi santai aja pak gitu. Ketika anak jajan niatin sedekah aja. Satu sedekah ke anak, kedua sedekah kepada si penjual mainan. Ketemu balon, beli balon, ya ketemu yang dorongan mainan itu, yang ada bando, ada cepet, anak perempuan, beli lagi, ya nggak apa-apa. Gitu. Mintanya selama mintanya ke orang tua itu udah bener pak. Kalau mintanya ke orang lain, nah itu salah besar. Maka ketika bapak yang nggak paham, jajan mulu gitu kan, jangan minta ayah. Kalau nggak minta ayah, minta siapa? Minta orang lain, ngerampok bocah itu nanti. Makanya dalam masalah kasih sayang pak, itu di samping kadang-kadang kita butuh bahasa verbal, ungkapan-ungkapan kasih sayang, juga butuh ditunjang dengan finansial, yaitu masalah keuangan. Tapi di antara itu semua yang paling penting adalah bahasa tubuh pak. Kasih sayang itu bisa dalam bahasa tubuh. Bapak ketemu istri mesem, itu bahasa tubuh. Bapak umpamanya istri lagi duduk, bapak deketin, duduk di sampingnya, itu bahasa tubuh. Walaupun gak dibagi duit, asal ketemu istri kok mesem, istri udah girang. Oh betul kan, girang. Udah coba ibu pilih, dikasih duit 1 juta tapi dilempar, dikasih duit 500.000 sambil dipeluk sama suaminya, milih mana bu? Waduh, ternyata serem juga perempuan sini. Biarin 1 juta ya. Berarti udah nggak butuh kasih sayang dari suaminya itu. Kalau orang masih punya hati ya milih yang 500.000 tapi dipenuh dengan kasih sayang. Saya yakin itu. Syukur-syukur udah dipeluk sama suaminya, disayang suaminya, dikasih 2 juta itu kan lebih senang lagi. Gitu. Makanya bapak, saya berharap bapak latihan memuji istri. Bapak terakhir muji istri kapan? Suami, bapak terakhir muji istri kapan? Udah lupa ya? Nggak pernah muji ya? Kalau Pak Haji Rasim nggak saya tanya. Itu penting loh Pak, memuji itu penting. Itu bentuk kasih sayang secara verbal. Coba dah bapak puji itu istri, walaupun gombal-gombal dikit pak. Oh masya Allah, itu girangnya sehari semalam nggak hilang, betul bu? Bu. Kalau yang nggak biasa dipuji ya kaget juga. Ini ayah kok beda kayak orang mau Bekasi nih, begitu nih.
karena emang nggak pernah muji ya gitu. Makanya biasakan, Bu. Betul itu. Kasih sayang itu dibangun dengan kasih sayang. Keutuhan rumah tangga itu dibangun dengan kasih sayang. Kasih sayang itu kadang-kadang hanya butuh bahasa tubuh, kadang-kadang butuh bahasa verbal diucapkan. Nah, laki-laki itu paling susah ngucapin kasih sayang, tapi harus dilatih. Kadang-kadang butuh kasih sayang dalam bentuk finansial. Artinya apa? Nggak cukup cuma dijor duit yang banyak, tapi bapak nggak menunjukkan verbalnya, nggak ada kasih sayangnya, bahasa tubuh nggak mencerminkan kasih sayang, cuma duitnya aja dijamin. Nggak cukup seperti itu, Pak. Ujung-ujungnya ya terjadi perselingkuhan, berantem, hancur rumah tangga. Makanya orang yang kasih sayangnya bagus mencerminkan akalnya utuh, akalnya waras. Bapak waras? Waras, Pak? Alhamdulillah. Kalau masih galak sama istri berarti nggak waras itu loh. Nah, istri juga begitu, ibu waras. Alhamdulillah. Kalau ngomel mulu itu berarti nggak waras. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.